Segera kami ajak Anda untuk melihat bagaimana konferensi pers yang akan digelar oleh BNPB. Judulnya nggak usah itu langsung aja. Naik lagi, ini kendalinya di mana ini? Naikin lagi, pokoknya mulai dari 5 menit hari inilah, mulai dari situ lagi. Ya, oke. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, udah. Pemirsa, inilah saat ini kondisi di BNPB di mana akan menyampaikan kondisi mengenai informasi terbaru penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang akan disampaikan karena memang sesuai dengan agenda setiap sore, setiap harinya akan disampaikan mengenai data pasien ataupun yang terinfeksi corona ataupun COVID-19. Ya, berdasarkan data yang tercatat hingga Jumat kemarin, tercatat 1.046 orang positif, di mana ada pun yang sembuh yaitu 46 pasien secara keseluruhan, kemudian 86 pasien meninggal dunia. Data ini disampaikan berdasarkan hari Jumat kemarin. Dan seperti ini disampaikan juga oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena proses penularan di masyarakat masih terus terjadi. Adapun yang beberapa hal yang disampaikan imbauan, yaitu diantaranya harus jaga jarak, social distancing itu sekitar 2 meter. Kemudian warga ataupun masyarakat diharuskan tetap berada di dalam rumah. Dan kalaupun masyarakat yang tidak bisa berada di dalam rumah harus bekerja, artinya benar-benar harus menjaga kebersihan, baik itu yang berada di dalam rumah juga harus sering-sering mencuci tangan, kemudian makan yang bergizi sehingga imun tetap terjaga, kemudian juga mengkonsumsi vitamin C, dan juga salah satunya dianjurkan masyarakat untuk sering berada kena matahari pada pukul 10 pagi hingga pukul 13.00. Hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja. Sekali lagi sambil kita menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, kembali kami menginformasikan data yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto berdasarkan hari Jumat, yaitu jumlah pasien positif corona terus bertambah. Hingga hari Jumat tercatat 1.046 orang positif. Kemudian terdata 86 pasien yang meninggal dunia dan ada 46 pasien sembuh. Hal yang terkait dengan upaya kita melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 yang secara sistematis sudah kita laksanakan dari hari ke hari. Yang pertama, saya kembali mengingatkan terkait dengan beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa pondasi dari keseluruhan sistem pencegahan dan pengendalian ini adalah terletak pada bagaimana komunitas, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif di dalam konteks untuk melakukan pemutusan mata rantai penularan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, maka pencarian kasus positif di tengah masyarakat melalui penelusuran atau tracing dengan kasus positif yang kita rawat di rumah sakit menjadi penting. Oleh karena itu,
maka upaya untuk melakukan tracing ini akan kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran dan melaksanakan screening, pemeriksaan cepat untuk melihat kemungkinan adanya kontak dekat yang ada di sekitarnya yang positif. Ini yang menjadi penting di dalam kaitan dengan pelaksanaan tracing. Kemudian yang kedua, melaksanakan perawatan bagi kasus positif yang kita temukan atau kasus yang diduga positif kita temukan, baik perawatan itu dilaksanakan secara mandiri melalui isolasi diri maupun isolasi di rumah sakit. Oleh karena itu, protokol isolasi diri di rumah ini menjadi penting untuk betul-betul dipahami oleh semua masyarakat. Karena dengan isolasi diri yang baik, maka kita akan memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi penularan yang lebih lanjut di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Oleh karena itu, maka tinggal di rumah, tetap di rumah, tidak perlu keluar, menjauhi kerumunan, menghindari pertemuan-pertemuan yang cukup banyak. Ini menjadi salah satu upaya, menjadi upaya-upaya di dalam kaitan dengan isolasi diri. Tinggal di rumah, gunakan masker, jarak kontak dengan anggota keluarga yang lain tidak boleh kurang dari 1 atau 1,5 meter, kemudian aktivitas makan menggunakan alat yang tersendiri dan tidak makan bersama-sama pada satu waktu yang sama dan tempat yang sama dengan keluarga lain yang sehat. Ini adalah bagian dari isolasi diri. Di samping siapapun yang melaksanakan isolasi diri diwajibkan untuk melaksanakan monitoring diri. Artinya segera amati kondisi tubuhnya, apabila panas, apabila menjadi semakin batuk, apabila kemudian disertai dengan sesak, maka segera hubungi layanan kesehatan yang terdekat. Apabila kemudian isolasi diri tidak mampu dilaksanakan, maka harus dilaksanakan isolasi rumah sakit. Rumah sakit yang berada di sekitar kita sekalian sudah ada yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit untuk perawatan COVID-19. Oleh karena itu, tentunya ada indikasi-indikasi tertentu di dalam kaitan dengan rawatan di rumah sakit, yaitu yang tidak mampu merawat diri di rumah, atau adanya komplikasi, atau adanya penyulit, atau adanya faktor penyakit-penyakit kronis lain yang mendahului, ini akan menjadi penting untuk dilakukan rawatan secara intensif. Inilah sebabnya maka kita menyiapkan rumah sakit, dan banyak sekali rumah sakit yang berpartisipasi, bukan hanya rumah sakit pemerintah, bukan hanya rumah sakit TNI, Polri, rumah sakit BUMN, tetapi rumah sakit swasta pun banyak yang mendedikasikan untuk merawat COVID-19 ini. Inilah yang menjadi penting. Di dalam kaitan dengan menyiapkan kondisi rumah sakit, sudah barang tentu peralatan, khususnya APD, menjadi bagian penting bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan rawatan. Kita akan berusaha sepenuhnya untuk kemudian memenuhi, mematuhi, dan melengkapi penggunaan APD ini. Sudah barang tentu ada SOP standar tentang siapa yang harus menggunakan APD, siapa yang tidak perlu menggunakan APD. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka basis pondasi yang paling kuat adalah bagaimana mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kunci yang paling penting yang harus kita lakukan di samping menjaga jarak di dalam kaitan interaksi sosial adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh mulut, sebelum menyentuh hidung, sebelum menyentuh mata. Karena data menunjukkan bahwa penularan yang paling banyak justru karena perantara tangan. Ini yang menjadi penting. Mencuci tangan dengan sabun. Sehingga tidak ada alasan bahwa harus dengan menggunakan hand sanitizer. Tidak. Dengan sabun sudah sangat efektif pada air yang mengalir. Ini yang diharapkan bisa dilakukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita
tetap di rumah, produktif di rumah, bisa bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Manakala kemudian mendapatkan informasi atau membutuhkan berita yang lebih penting, yang lebih benar dan aktual terkait dengan virus COVID ini, silakan. Ada beberapa call center yang bisa dihubungi, diantaranya adalah 119 extension 9, 117, Halo Kemkes, dan beberapa aplikasi online seperti Halodoc, Gojek, Bukalapak, dan layanan telemedicine yang lainnya. Manfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga diharapkan kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan pengetahuan yang akurat, dan kita tidak perlu khawatir lagi secara berlebihan. Saudara-saudara sekalian, pada berikutnya kami akan menyampaikan perkembangan data dari layanan rawatan di rumah sakit dengan kasus-kasus yang konfirmasi positif. Pada hari ini telah terkonfirmasi dari tanggal 27 Maret pukul 12.00 sampai 28 Maret 12.00 sebagai berikut. Kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155 kasus. Kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 59 orang. Kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak 15 orang, sehingga total kematian menjadi 102 orang. Oleh karena itu, kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus positif masih berada di tengah-tengah masyarakat, bahwa kontak dekat masih terjadi, bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun masih belum dimaksimalkan. Oleh karena itu harapan kita, mari bersama-sama, yang pertama jaga jarak kontak fisik dengan siapapun, bukan hanya di kantor, di luar, tetapi juga di rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh wajah, sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penularan secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, tetap produktif di rumah, saling melindungi. Lindungilah yang sakit agar dia bisa melaksanakan masa isolasi diri dengan maksimal. Lindungilah yang sehat agar tidak terkena penyakit ini. Kita berkomitmen bersama, mari yang sehat dijaga tetap sehat, yang mulai sakit-sakitan kita jaga supaya segera dia bisa kita sembuhkan dan tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang betul-betul sakit di rumah sakit, mari kita doakan, kita jaga, dan kita kemudian layani sebaik-baiknya agar bisa sembuh seperti sedia kala. Kita harus bekerja bersama, ini masalah kita bersama, membutuhkan peran aktif semuanya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, beberapa hal, mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama. Yakinlah bahwa pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati untuk bersama-sama masyarakat mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat sore. Ya, itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, bahwa hari ini total pasien positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 1.155 orang. Terdata bertambah 109 orang.
Kemudian total pasien yang sembuh secara keseluruhan ada 59 orang, di mana bertambah 13 orang. Kemudian total jumlah orang yang meninggal dunia ada 102 orang, bertambah 15 orang. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, banyak hal yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat sehingga hal-hal tersebut itu bisa memutus penularan COVID-19. Di antaranya adalah setiap warga dan masyarakat di Indonesia ini wajib untuk mentaati tetap berada di dalam rumah, karena setiap orang ini harus bisa mencoba untuk memutus rantai penularan COVID-19. Setiap orang harus bisa melakukan penelusuran, kemudian screening terhadap dirinya sendiri, kemudian ada pun perawatan bagi pasien positif dan juga yang diduga yang dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk setiap orang sebaiknya tetap melakukan isolasi diri jika ada beberapa hal dengan kondisi kesehatan yang berat sehingga dibutuhkan isolasi di rumah sakit. Namun bagi setiap warga yang dalam kondisi sehat, yang tetap menjaga imun tubuhnya dengan baik, tetap harus berada di dalam rumah dengan menjaga diri dan juga menjaga kebersihan. Tetap berada di rumah, kemudian hindari kerumunan, tinggal di dalam rumah juga tetap menggunakan masker, kemudian alat makan masing-masing ataupun sendiri, tidak bersama-sama dengan keluarga yang lainnya, kemudian tidak makan secara bersama, artinya dengan waktu yang berbeda, sehingga tetap menjaga jarak walaupun berada di dalam rumah. Kemudian monitoring diri menjadi hal yang penting, amati tubuh masing-masing, kemudian segera ke rumah sakit jika merasa keadaan ataupun kesehatannya tidak bisa ditangani oleh diri sendiri, kemudian butuh tim medis. Dan yang paling penting juga menjaga pola hidup bersih seperti cuci tangan dengan sabun, karena cuci tangan ini dengan sabun ketika air mengalir sangat efektif untuk menjaga kebersihan dan juga bisa memutus penularan COVID-19. Pemirsa, kabar khusus segera kembali usai jeda.